internet saya di Android itu kan cewek. oh ya. Ini cukup, ini cukup jelasnya. Oke, tapi kamu mending duduk di situ. Gimana ya, kita sapu bersih tentara itu kan begitu, sapu bersih. Aduh, saya senang kalau udah waktu mampir ke rumah nih. Lama di sini kan? Lama di sini. Di sini kan? Hah? Besok ada di sini. Berapa hari di sini? Rumah tuh 500 meter, suaranya aja kedengaran sampai sini. Makanya aku kesini tempat mainku waktu kecil ini, di sungai sana mancing. Rumah sudah kakekku di sebelah vilanya, makanya aku baru bilang di situ temen dari Jawa lah. Disuruh bilang, kalau mau Kang Sunda aku suruh ajak di sini. Tapi kan belum punya rumah kan, walaupun aku tentara tapi baru bikin rumah masih belum di kami. Pinjam bayar gitu. Nanti saya cerita lagi. Nanti saya jemput mau mobilnya. Ya, tak sampai 5 menit dari rumah seret rumah. Oh iya.
kalau dia. Oh iya. Kok putih yang merah emang? Enggak. Nanti kan pasti ditambahkan sama istrinya, ditawarkan mau nambahkan nih, temennya sama aja Pak. Kayak dia kan ya. Sampurasun. Om Swastiastu. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang sudah menyempatkan hadir di acara bedah buku dan diskusi buku Sajatining Guru Waspada Permana Tinggal. Saya selaku yang bertanggung jawab atas yayasan, atas penerbitan dari buku Sajatining Guru. Ini buku yang kedua yang kami luncurkan. Sedikit saya cerita. Sebenarnya perjalanan kami sudah lebih kurang 15 tahun menggali, terus kemudian mencari semua pengetahuan yang sudah terkubur sekian lama. Abah Uci atau Abah Luki sudah sejak lama sebenarnya kami selaku tim dari Bumi Dega Sunda Academy sudah sejak lama yang mendesak beliau untuk pemikiran Abah, pengalaman Abah terkait soal penggalian nilai-nilai dari ajaran leluhur. Rasa-rasanya kalau semuanya kita tidak tidak menuliskan ya, akan hilang begitu saja. Sangat disayangkan. Yang pada akhirnya di tahun 2017 kita desak Abah untuk menuliskan apa yang menjadi penemuannya selama ini, yang mana kita saksikan gitu ya, kemana Abah sering diundang ya, lebih kurang setengah dari wilayah Indonesia ya. Selain daripada penemuan-penemuan yang dituliskan melalui media sosial dan hal ini Facebook, mungkin saudara-saudara di sini juga sering memantau ya perjalanan dari tulisannya Abah. Sayang kalau semuanya ini nggak dibukukan ya. Pada akhirnya di tahun 2017 Abah memulai menuliskan dengan judul buku Batara Guru. Nah, yang kedua ini juga memang sudah kami agendakan supaya dituliskan kembali. Nah, sedikit juga saya cerita tentang buku yang kedua ini. Jika saudara-saudara semua sudah memiliki buku yang pertama, buku Batara Guru, lebih lagi dari buku yang pertama. Nah, jadi
secara benang merah buku yang pertama dan kedua ini sangat berkaitan erat gitu. Ya mungkin di sini juga saudara-saudara semua ada yang sudah punya buku yang pertama pun sudah juga memiliki buku yang kedua gitu ya. Nah jika yang belum, nah ini silahkan didiskusikan gitu ya, didiskusikan seperti apa isinya, kemudian apa namanya, latar belakang kenapa saya menulis dua buku. Yang pertama Pitutur Agung Sang Batara Guru, yang kedua Sajati Ningguru Waspada Permana Tinggal. Jadi mungkin itu penting untuk diketahui dulu, apa maunya sih orang ini nulis-nulis seperti ini gitu. Yang kedua tentang Saripati atau isi dari Sajati Ningguru Waspada Permana Tinggal. Baik, supaya nanti acara diskusi kita bisa ada waktu panjang, saya mulai saja. Jadi begini, berdasar dari kekhawatiran saya secara pribadi selaku anak bangsa, karena bicara anak bangsa adalah kita semua, tidak peduli itu Bali, Lombok, Irian, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itulah kita, putra Indonesia. Tidak ada jalan mundur. Yang ada terus berjalan dan kita ikut di dalam aliran itu. Lalu kita melihat bahwa fenomena di negeri kita hari ini begitu semrawut, baik dari sisi politik. Kalau ekonomi saya tidak tahu, saya bukan ahlinya. Kemudian yang paling utama lagi persoalan keagamaan. Saya ingin memberikan satu solusi tentang konflik keagamaan ini, yang dimana-mana sepertinya dipaksa harus terjadi. Berarti ada pemodal di belakang ini semua yang membuat kita harus pecah. Kita harus ribut loh. Kalau nggak ribut nggak boleh. Kita tidak boleh terlalu damai sebagai putra bangsa yang hidup di negeri sangat subur. Sebisa mungkin kita tidak boleh makmur. Dan itu muncul menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua harusnya. Sebagai putra bangsa, pewaris tanah air yang sah. Kita hidup di negeri yang sangat subur, tapi kita tidak makmur. Harusnya kita bertanya, ada apa ini? Kedua, apa yang menyebabkan konflik keagamaan ini begitu semakin tajam, terjadi di mana-mana? Saya yakin pengalaman kami di Jawa Barat satu saat akan terulang di tanah ini, di Pulau Dewata, yang dikenal dunia sebagai pulau sangat cantik, pulau yang syarat dengan kebudayaan, yang kuat dengan tradisi dan lain sebagainya. Kita semua adalah bangsa beradab, tapi satu saat kita akan hilang keberadaban diri kita. Di Bali sendiri sudah terjadi perpecahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini lama-lama akan memicu konflik horizontal. Ada yang unik di dalam dunia keagamaan itu ya. Setiap agama harus mengumpulkan umat sebanyak-banyaknya. Padahal konon agama itu, keyakinan itu urusan pribadi. Nyatanya tidak. Bukan urusan pribadi. Urusan sebuah organisasi besar
yang disebut sebagai agama, dan siapapun harus percaya apa yang disampaikan oleh agama itu. Lalu dari timbulnya kepercayaan, maka terjadilah keributan antara kepercayaan dan antara yang dipercayai, saling tuduh. Ini bibit yang luar biasa untuk menghancurkan bangsa kita, menghancurkan kecerdasan kita selaku putra bangsa. Padahal leluhur kita mengajarkan 4 hal yang paling penting di dalam kehidupan sebagai manusia. 1, tata sarira, yaitu menata diri, mengenali diri pribadi. Kalau sudah mengenali diri pribadi, naik, jangan diam, naik ke tata negara. Mulai kita memberikan kontribusi kepada negara. 3, masuk ke dalam tata buana. Kita menjadi bangsa yang dipandang beradab, berbudaya di depan masyarakat dunia. Dan yang terakhir adalah tata surya, bagaimana hubungan antara ruang kesemestaan ini dengan cara hidup kita selaku manusia penghuni bumi. Jadi intinya adalah kegelisahan mengenai keadaan bangsa kita hari ini. Dan itu terjadi, dan sedang terjadi, dan boleh jadi akan terus terjadi dan akan semakin meruncing. Lalu siapa yang harus membereskan ini semua? Jangan sampai anak kita, cucu kita hanya akan menggerogoti tulang di negerinya sendiri. Ini satu kekhawatiran yang luar biasa. Lalu siapa yang harus merubah ini semua? Tidak ada yang sedang ditunggu. Kita sedang tidak menunggu siapapun, tidak menunggu waktu, dan juga tidak kejadian. Harus dimulai dari kita. Entah mulai hari ini, minggu depan, bulan depan, tapi mulailah melakukan perubahan. Awal perubahan adalah diri kita pribadi. Itu latar belakang kenapa saya menuliskan buku ini. Jadi saya ingin memberikan menawarkan dari Tanah Parahyang. Saya bagikan di Bali dulu, karena di sini selain satu pulau yang saya cintai, masyarakat yang saya hormati, tapi keadaannya sedang menuju konflik antar kelompok. Hingga satu saat saya cuma berpikir, seandainya saja ini saja kita yang berkumpul hari ini menyumbangkan satu kalimat mutiara, satu orang. Kalau ini ada 100 orang, maka terkumpul 100 ayat suci. Sudah menjadi sebuah buku pegangan generasi muda asli dari manusia Bali, sesuai dengan zamannya. Tidak susah bikin buku itu, hanya tinggal mau bersatu. Tapi itu yang tersulit rupanya. Ada faktor lain yang mengganggu kita, persoalan ego, persoalan keagamaan juga, entah itu berbentuk aliran atau apapun. Ini kan seharusnya menjadi cambuk buat kita semua. Kita mau maju dengan bersatu, atau mau bergerak masing-masing dan siap hancur. Saya yakin seperti sapu lidi lah istilahnya ya.
ketika disatukan itu tidak akan pernah bisa dihancurkan, susah dipatahkan. Tapi kalau muncul satu-satu, merasa paling hebat di antara yang lainnya, itu sangat mudah untuk dipatahkan. Itu sebabnya saya mengawalinya di sini. Kemudian juga selain itu persoalan janji saya bahwa apabila buku kedua selesai, saya siap untuk membedah pertamanya di Pulau Bali bersama saudara-saudara saya di Bali. Begitu latar belakang penulisan buku ini, diakibatkan kegelisahan saya terhadap keadaan negeri kita, tanah air kita. Negara bisa diganti, tapi bangsa dan tanah air harus diselamatkan. Tidak ada yang bisa keluar dari situ untuk kita semua. Buktinya presiden bisa diganti, kementerian bisa diganti. Jadi sistem ketatanegaraan itu bisa diganti. Tapi bangsa dan tanah air kan tidak mungkin kita diganti. Tidak mungkin kita semua pindah ke Cirebon gitu. Nggak bisa. Masing-masing harus mengadakan sebuah gerakan perubahan. Yang harus dirubah pertama apa? Otak kita. Cara berpikir kita, cara pandang kita melihat kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berbudaya. Itu yang harus dirubah dalam otak kita. Kita harus bisa bilang Sumatera adalah Indonesia, Bali adalah Indonesia, Jawa adalah Indonesia, semua Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai buku ini. Saya beri judul Sejatiningguru. Sejatiningguru itu adalah pengalaman. Tidak ada lagi guru yang sejati selain pengalaman. Apa itu pengalaman? Pengalaman itu terasa, terlihat, teraba, terdengar, dan seterusnya. Itulah pengalaman. Jadi pengalaman itu bukan katanya. Selama ini kan kita selalu mendengar katanya. Dan ada sekelompok saudara-saudara kita yang sangat percaya kepada katanya. Konon katanya untuk mencari benar saja harus mencari rujukan dari bangsa asing. Ini kan keterlaluan. Nah, lalu waspada permana tinggal. Waspada permana tinggal dan eling lan waspada. Ini mengarah kepada manunggaling kaula Gusti, pemahaman itu. Mungkin pernah mendengar ya tentang manunggaling kaula Gusti. Di bangsa lain ada yang menyebutnya sebagai God, ada yang menyebutnya sebagai Allah, ada yang menyebutnya sebagai Allah. Bangsa kita sudah mengenal beliau jauh sebelum bangsa asing mengenal istilah Allah maupun God. Hyang. Itulah Hyang. Bangsa kita menyebutnya Hyang. Kenapa harus diganti? Apa merasa malu di sini menunjukkan bangsa kita sudah tidak merdeka dan tidak berdaulat atas bahasa di tanah airnya sendiri? Pertanyaannya, yang itu apa? Banyak yang mencari. Hingga kita ada mengenal istilah sembah hyang, yaitu mempersembahkan diri kepada hyang, kepada beliau yang maha agung, yang maha suci, yang maha niskala, yang tidak pernah mati,
bumi ada umurnya, ada awalnya, dan pasti ada hancurnya. Matahari juga sama, bahkan galaksi sekalipun ada awalnya dan ada akhirnya. Lalu apa yang disebut dengan hiang? Di mana hiang itu? Hiang itu begitu jelas, begitu nyata. Sekarang pun ada. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Tapi tentu saya tujukan untuk yang belum tahu saja. Ini beliau. Ini hiang. Maha besar. Bumi bisa dihancurkan. Bagaimana menghancurkan ini? Sejauh mana? Lihat saja ke sana. Ada batasnya? Tidak. Lihat kemanapun. Ke sebelah sana sama. Tidak ada batas. Jauh sebelum benda-benda langit ada, beliau sudah ada. Sudah ada, sedang ada, dan akan selamanya ada. Tanpa ini, tanpa beliau, bumi kita akan disimpan di mana? Matahari akan disimpan di mana? Galaksi akan disimpan di mana? Mungkin selama ini yang jadi salah adalah pertanyaan dengan kata siapa. Karena kata siapa ini akan cenderung dimanusiakan. Ini tepat di depan kita, bukan di depan di sini. Ini beliau tanpa rupa, tanpa bentuk, tanpa warna, tanpa segalanya. Yang kita lihat itu betul terlihat, tapi betapa susahnya sampai tingkat Batara Guru saja tidak mampu memikirkannya, tidak mampu mengimajinasikannya. Silakan kalau mau coba, sekarang juga bisa. Tutup mata, bisa tidak membayangkannya. Kalau Anda lihat ke sini, pasti yang dibayangkan adalah saya. Yang terlihat satu keberadaan, sedangkan ini disebut ada tapi tidak ada, disebut tidak ada, nyata ada. Kapan beliau ada? Sejak kapan? Andromeda ada awalnya, entah itu supernova, entah apapun namanya, besarnya sebesar apapun, ternyata hanya debu bersama beliau itu. Lalu bagaimana beliau ini bisa selalu bersama kita? Kita adalah beliau yang mengalami menjadi raga. Ini kita semua. Kita adalah beliau yang mengalami menjadi raga. Artinya dalam batasan manusia, kita adalah beliau yang mengalami menjadi manusia. Ada yang mengalami menjadi bumi, ada yang mengalami menjadi matahari, ada yang mengalami, tapi semua ada umurnya. Ada saat selesai. Nah, sekarang kita jadi mengerti kenapa warisan leluhur kita mengajarkan untuk membakar wewangian, jenis wewangian tertentu.
Untuk apa? Untuk mengenali beliau. Karena yang bisa diterima oleh pineal, oleh Batara Guru, itu hanya citra dari wewangian. Tapi kalau mengandalkan mata, kita tidak pernah bisa membayangkan. Ingat, mata adalah alat untuk melihat. Lalu yang melihatnya siapa? Telinga, alat untuk mendengar. Lalu yang mendengarnya siapa? Tubuh kita ini semua alat. Nah, beliau melingkih pada diri kita pada setiap tarikan nafas. Kalau ingin mengenali beliau lebih jauh dan ada rasa penasaran, modalnya gampang. Hanya sebuah ember berisi air. Betul, nggak bohong saya. Masukkan kepala ke situ. Oh, maaf. Ada yang belum punya rumah, mau punya rumah nggak? Di Bandung, di Dago lagi. Di Dago. Oh, daerah elit itu Jalan Dago di Bandung itu. Yang bisa memasukkan kepala ke ember dalam waktu 15 menit saja. Saya berikan rumah saya di Dago. Ada yang mau coba sekarang? Tapi di sini jauh rumah sakit ya. Tidak mendengar satu malam tidak masalah. Bahkan ada orang dari lahir sampai tua tidak bisa mendengar. Ada orang dari lahir sampai tua tidak bisa melihat. Pernah nggak ada orang dari lahir sampai tua nggak nafas? Kubur. Begitulah beliau melinggih pada diri kita. Lalu kita sering melupakan beliau. Kadangkala kita lupa setelah membakar wewangian kita tinggalkan saja begitu. Kalau kami di Jawa Barat, ketika membakar wewangian, tunggu sebentar hingga wewangian itu masuk menyerap, agar kami mengenali beliau dengan nyata. Karena ketika wewangian dinyalakan, tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada bentuk. Yang ada hanya wewangian itu sendiri. Nah, disitulah beliau melinggih pada diri kita. Dan ketika kita melinggihkan beliau, cobalah seperti halnya kita menyambut tamu agung, membersihkan diri dulu. Kalau rumah kita kedatangan, bilang saja Raja Arab kemarin datang ke sini, terus datang mau berkunjung ke rumah, itu rumah diberesin. Kalau perlu pinjam duit ke tetangga, beres-beres, itu dicat. Itu Raja Arab yang sebentar lagi juga mungkin mati. Tapi ketika beliau yang maha hidup, yang selama ini memberikan hidup kepada kita, kita tidak pernah, mungkin jarang kita memberikan penghormatan kepada beliau ketika melinggih pada diri kita. Masih ingat dari sejak lahir sampai kita hari ini, kita sangat menghormati dan memuja mata kita. Dipuja sekali mata kita itu. Burem mulai pakai kacamata, tambah burem pakai kacamata lagi, dan terus yang penting bisa lihat lah gitu. Giliran ngantuk, yang tidur duluan dia. Beres mata tidur, telinga ikutan.
Padahal telinga itu, aduh, kita sangat mengandalkannya untuk berbagai macam keindahan. Mata juga sama, makanan juga sama, semua berhenti ketika tertidur itu. Tapi ada yang tidak ikut tidur dari sejak kita lahir sampai hari ini. Nafas. Coba pada saat nanti malam semua udah pada tidur, nafasnya bilang, saya ikut tidur ya. Besok dikubur. Itulah tanda begitu pentingnya dia. Gratis lagi selama ini. Terima kasih. Gratis dan tidak berebut dan tidak memilih. Anjing sama, babi sama, sapi dan lain sebagainya sama. Bahkan tanaman juga sama. Ada satu kesamaan. Mereka semua mengenali beliau dengan caranya sendiri. Nah, berapa besar kita menghargai nafas kita? Berapa banyak kita pernah menghitung nafas kita? Nafas kita lah yang membuat kita hidup. Gak ada orang mati yang diperiksa itu jempol kakinya gitu. Atau mungkin telinganya gitu-gitu. Ayo, kamu mati belum? Enggak. Mata, ini jelas orang mati merem kali gitu. Tapi yang pasti yang bisa dipastikan, nafas. Tidak ada. Betapa hebatnya nafas. Kenapa? Itulah yang menunjukkan hubungan langsung yang tidak terputus sejak kita dilahirkan hingga hari ini, yang tidak pernah terputus terhubung dengan beliau adalah nafas. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Masuk. Beliau melingkih. Ketika beliau melingkih, apa yang harus kita lakukan? Jangan cari gara-gara. Artinya jangan begitu narik nafas, ingat kartu kredit belum dibayar, kasihan kan, itu nggak sopan gitu. Coba tenang, damai, penuh rasa hormat, penuh rasa cinta bahwa dia ternyata lebih utama dari mata kita. Dia lebih utama dari seluruh tubuh kita. Nafas. Itu awal mengenali diri kita sendiri. Mengenali siapa diri kita sebenarnya. Kalau dalam bahasa di Jawa Barat lebih cenderung dikatakan sebagai ruh. Kalau di sini mengenal istilah ruh tidak? Mengenali nggak sih? Mengenal ya. Lalu ada yang mempertanyakan, lalu ruh itu apa? Ketika masuk ke kita, beliau berubah namanya menjadi ruh. Ketika keluar, kembali menjadi beliau. Coba lihat. Tidak ada batasnya, tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya, nggak ada tembok, nggak ada. Nggak jelas di mana. Sampai kita tidak tahu bumi kita ini lagi jatuh, lagi menuju ke atas, atau cuma muter di situ terus nggak kemana-mana. Sampai kita juga tidak tahu itu. Dan mungkin sampai kapanpun kita tidak pernah tahu bumi ini lagi jatuh atau lagi terbang ke satu tempat, kita nggak tahu. Lalu ada sebagian yang pertanyakan lagi, jika demikian, ketika mati, kemana pergi? Ya ke sini. Tidak jauh kok. Di sekitar kita juga. Hanya terurai
berurai bersama beliau dan kembali memberikan kehidupan kepada yang sedang diberikan hak hidup. Kalau saya pada akhirnya melihat sebuah proses kelahiran, betapa bahagianya secara umum ya, mungkin satu masyarakat dunia, betapa bahagianya ketika melihat bayi lahir sehat. Dan kita selalu merasa sedih ketika seseorang meninggal dunia. Apakah pemahaman ini tidak salah? Bukankah bayi yang lahir itu artinya dia akan mengalami masa yang tidak enak? Ya kayak kita. Coba kalau dia nggak lahir, dia nggak akan pernah lapar, dia nggak akan kena hutang, dia nggak akan kena capek, dan lain sebagainya. Bayi yang lahir harusnya kita melihat dan menangis. Kasihan sekali kamu kok lahir lagi ya. Berarti kamu sudah siap sengsara lagi, siap menjalankan karma, siap menjalankan hal-hal yang tidak enak. Tapi kita entah bagaimana kok menjadi bahagia melihat orang yang mau sengsara ini, orang yang mau tersiksa di dalam kehidupan ini. Dan kita sedih sekali ketika seseorang meninggal dunia, padahal sudah jelas selesai. Betapa nyamannya. Artinya selama kita masih hidup, jangan minta hidup tenang, karena tidak ada ketenangan di dalam hidup ini. Selama kita masih bernafas dan memiliki raga, kita akan pasti punya masalah. Dan itulah sumber-sumber ketidaktenangan kita. Nah, untuk itu ada satu cara, bukan satu cara sih, banyak cara sebetulnya, yaitu mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita ini suka bawa maunya sendiri. Kalau dalam bahasa lamanya sering disebut karma gitu. Ini terjadi kelahiran kembali. Dalam bahasa sayanya adalah data masa lalu. Kita hari ini bisa berkumpul, bisa bertemu karena ada datanya. Kalau tidak ada datanya, kita tidak akan bertemu. Karena sudah ada datanya. Dulu juga kita pernah bertemu dan seperti ini. Sama. Mungkin ini tahap yang harus kita tebus, yang harus kita bayar, yang harus kita selesaikan untuk menuntaskan kerjaan kita yang belum selesai di masa lalu, hingga kita dipertemukan lagi hari ini. Nah, apabila kita tidak melakukan perubahan kan bodoh ya. Saya meyakini sekali tidak ada manusia dilahirkan dengan percuma, dengan sia-sia gitu, tidak ada. Bagi saya, hanya manusia yang rendah mutunya apabila dia menyibukkan diri bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena untuk melahirkan diri kita perlu kerjasama alam semesta, sambung daya semesta yang begitu besar. Dari mulai perbintangan, konstelasi perbintangan, terus sampai ke bumi, hingga lahirlah kita. Kita lahir karena sebuah sambung daya semesta yang begitu besar. Artinya apa? Berarti kita harus melakukan sesuatu yang sangat besar. Ada tugas besar yang harus kita kerjakan. Ada tugas besar
yang harus kita lakonkan hingga selesai. Boleh jadi selesai tidak selesai itu mungkin juga tergantung bagaimana kita menjalankannya. Tapi setidaknya kita sudah melakukan sesuatu. Menjadi manusia yang tidak sia-sia dilahirkan ke bumi ini. Dan mengambil bagian dalam tugas yang tidak tanggung-tanggung. Tugas kecil capek, tugas besar capek. Makanya saya punya satu slogan, buatlah sejarah besar. Siapapun bisa. Sejarah kecil capek, sejarah besar juga capek. Lalu buat apa ngambil receh? Buat apa ngambil tetelan? Ambil yang besar. Buat yang besar. Kita semua bisa. Bisa melakukan yang bisa berbuat sesuatu yang besar. Jangan tanggung, jangan takut. Karena ujungnya kita sudah tahu. Kematian. Tidak bikin sejarah, kita mati. Bikin sejarah, kita mati. Yang jelas, jangan sampai hari ini mati, minggu depan dilupakan orang. Jangan. Hari ini mati, 5.000 tahun yang akan datang orang masih menyebutkan nama kita. Bukankah sudah dicontohkan oleh para pendahulu? Sampai hari ini kita masih bisa mengatakan Resi Markandeya. Sudah tidak ada beliau. Tapi hari ini kita masih bisa menyebutkannya. Mengabadikannya dalam berbagai hal. Kalau kita nanti mati, ada yang diingat? Tidak ada. Makanya ayo bikin sejarah besar. Jangan dulu yang keluar sana. Di sini saja dulu. Di tanah air sendiri. Di tanah kelahiran sendiri. Dan itu hanya bisa terjadi saat kita lakukan bersama-sama tanpa perpecahan. Lalu ada satu yang sangat mengenaskan bagi saya. Satu hari saya mendengar ada seseorang dari seberang datang ke sini membuka pelatihan, membuka mata ketiga. Saya hanya ketawa saja. Tapi yang ironis adalah banyak saudara-saudara di Bali yang ikut. Bayarnya mahal. 2 juta sampai 4 juta. 4 juta sampai dibacakan pas live. Begini. Yang paling tahu tentang pas live itu orang lain, diri kita pribadi, bukan orang lain. Kenapa kita jadi nanya sama orang lain? Ingin tahu pas live-nya hari sekarang? Caranya gampang. Lihat saja status kita hari ini. Kalau hari ini saya tukang bakso, nggak jauh lah. Zaman dulunya juga saya tukang bakso. Ya nggak mungkin kan zaman dulunya saya direktur Pertamina, lalu sekarang jadi tukang kerupuk. Nggak mungkin. Hari ini saya jadi wartawan gitu misalnya. Nggak jauh, zaman dulunya juga itu. Dan dalam situasi negeri yang seperti ini. Dulunya kita hidup itu tidak ada bedanya petanya dengan hari ini. Sama. Hanya beda ruang bentuknya saja yang berbeda. Tidak ada yang baru kok. Semua berputar. Jadi yang tahu pas live itu diri kita sendiri.
Nah, yang kedua adalah ketika mereka menawarkan tentang mengenali sang suwung, caranya adalah menutup mata. Bagi saya sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin kita tahu dan mengenali sang suwung kalau kita menutup mata kita? Justru kita harus melek. Artinya eling. Eling itu dalam keadaan tidak tidur, tidak pingsan, tidak menutup mata. Eling itu. Jadi lihat yang nyata, yang benar. Waspada permana tinggal. Waspada itu teliti sekali. Cermat. Yang mana bisa cermat kalau kita merem? Nggak bisa. Buka mata, lihat. Eling lan waspada. Satu dalam keadaan sadar. Waspada, cermat, teliti. Sekarang kita tahu suwung itu apa. Ini suwung. Suwung itu sudah ada sebelum bumi ada. Sudah ada sebelum matahari ada. Sudah ada sebelum galaksi ada. Dan seterusnya. Itulah beliau. Nanti silakan. Kalau tidak percaya, boleh ditutup matanya. Gunakan imajinasi yang sehebat-hebatnya. Bayangkan ini. Bukan saya, ini. Silakan kalau bisa. Dijamin tidak bisa. Itulah suwung. Jadi buka mata yang betul. Buka mata yang sebesar-besarnya. Perhatikan sedetil-detilnya. Serinci-rincinya. Itu suwung. Kalau di kami suwung itu sering disebut juga Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Wening atau Sang Hyang Wenang. Nah, tawaran untuk memahami ini lalu dijual di sini di Pulau Bali. Sedih saya dan banyak yang ikut. Ternyata dunia spiritual, bilanglah begitu, kalau saya sih bukan spiritual, saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan, itu yang saya kerjakan. Orang mau cap saya beragama, tidak beragama, spiritualis, agamawis, apapun, masa bro, bukan itu loh. Bagi saya adalah laku guna jauh lebih penting dari semua cap itu semua. Nah, ini harusnya bisa menjadi jalan tengah untuk kita semua ketika kita ingin memahami Hyang. Itu yang saya tawarkan. Dan Hyang bersama kita. Selalu dengan kita. Lewat mata terlihat, tapi Batara Guru tidak bisa menerjemahkannya dan mengimajinasikannya. Lewat telinga bisa, tapi juga Batara Guru tidak pernah bisa membayangkannya. Lewat ini juga bisa, tapi Batara Guru tidak bisa menerjemahkan dan mengimajinasikannya. Satu-satunya caralah dengan wewangian. Jadi ketika wewangian dinyalakan, kita tidak tahu lagi ini arahnya dari mana, warnanya apa, rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita sampai tidak tahu itu. Demikian kira-kira isi dari Sajatining Guru ini, mengenali tentang diri kita sendiri berkaitan dengan kemampuan-kemampuan bahwa seluruh tubuh kita adalah kecerdasan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki
isinya adalah kecerdasan. Hanya dengan kecerdasan kita akan memiliki kesadaran, dan melalui kesadaranlah kita mengenali diri kita sendiri. Itu jalan paling utama untuk menuju jati diri, hingga kita mampu membentuk jati diri bangsa yang seutuh, bangsa yang tidak mudah dibohongi, bangsa yang tidak mudah ditipu, bangsa yang mulai berpikir. Tidak ada negeri yang maju tanpa berpikir, itu tidak ada. Sebuah pertahanan pun dibangun karena pikiran. Lalu pertahanan apa yang sudah disiapkan oleh saudara-saudara di Bali? Jangan sampai terjadi seperti halnya kami di Jawa Barat. Kami sangat sulit sekali. Mumpung di sini belum mereka masuk mengacak-acak, memaksakan kehendaknya. Kira-kira bagaimana jalan bijaksana untuk bisa bukan menghentikan, membuat mereka ayo tenggang rasalah sedikit, karena kami pemilik tanah ini. Sampai hari ini kan dibiarkan, lama-lama habis. Mau pindah kemana? Ke Lombok. Ya, siapa tahu ada rencana pindah ke Lombok atau ke Flores. Ke Palu. Mau pada pindah kemana? Mau naik ke gunung terus. Nanti jangan seperti orang Betawi. Di Jakarta itu sudah tidak ada orang Betawi, sudah ke pinggir semua. Di Bandung juga sama. Memang tidak ada orang Bandung. Orang Bandung itu pendatang semua. Asalnya hutan itu baru dibuka abad 18 Bandung. Jadi kebudayaannya juga campur aduk. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bahan diskusi kita. Lalu yang terakhir adalah ayo kita bikin sejarah besar di tanah kelahiran kita untuk Indonesia. Terima kasih. Aturan Abah, barangkali untuk saudara-saudara semua di sini, sambil kita supaya diskusinya enak nih, silakan ada sedikit cemilan buat saudara-saudara yang ada di luar, mungkin bisa merapatkan duduknya di dalam supaya lebih enak. Untuk yang sebelah sini boleh agak maju juga ya. Ya langsung aja Bah ya, dibuka aja sesi diskusi ya. Ya silakan untuk saudara-saudara semua yang ingin bertanya terkait soal tadi yang Abah paparkan, ataupun isi dari buku Pitutur Agung Sang Batara Guru, itu boleh juga, karena buku pertama dan buku kedua kaitannya sangat erat sekali. Silakan, siapa yang mau pertama bertanya atau mendiskusikan dari apa yang tadi dipaparkan? Tegang semua Bah, gimana ya? Ini
Ini tegang atau lapar atau gimana nih? Silakan santai aja ya. Atau mungkin agak bingung mungkin tadi ya yang Abah sampaikan. Oke, silakan. Sampurasun, Om Swastiastu untuk semua saudara-saudara di sini. Perkenalkan, nama saya Denu. Izin bertanya untuk pembahasan yang tadi sudah dibahas oleh Abah. Dari tadi Abah selalu mengatakan sejarah besar, sejarah besar, sejarah besar. Sejarah besar apa yang Abah maksud dan sebesar apa yang Abah maksudkan. Selain itu, di satu sisi seperti yang tadi kita sudah dengar, yaitu organisasi-organisasi lain pun mungkin mereka melakukan hal yang sama, hanya topiknya berbeda. Mereka juga ingin membangun sejarah besar seperti itu. Dan kalau yang saya lihat mungkin kita akan berbenturan pada akhirnya. Apakah itu yang akan kita harapkan juga atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Kilangkung Sinampura Suksma. Contoh sejarah besar paling sederhana adalah Rudi Hartono. Iya, itu satu contoh sederhana. Dengan perorangan, dia bikin sejarah besar. Hari ini saya bisa bilang Rudi Hartono. Dia juara badminton, juara All England. Yang namanya tercatat dalam sejarah Indonesia. Itu contoh paling sederhana. Bukan mau menyederhanakan Rudi Hartono atau badminton, bukan. Sejarah besar yang dimaksud adalah tentu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berbudaya, kalau bisa beradab. Itu diterjemahkan masing-masing. Tidak bisa dikatakan harus A, harus B, harus C. Nggak bisa begitu. Karena setiap orang punya kemampuan diri masing-masing. Sejarah besar lainnya misalnya contoh lah begini, tidak ada yang tidak kenal Bob Marley ya. Bayangkan dengan modal gitar dangdut gaya Jamaika, lalu dia bilang no woman no cry. Tidak lama kemudian naik nama Jamaika. Di dunia ini siapa yang tidak kenal Bob Marley harus dipertanyakan kewarganegaraannya. Ya. Lalu itu dari bidang dia. Bob Marley mengangkat nama Jamaika. Padahal sebelum Bob Marley sudah ada Peter Tosh. Peter Tosh tidak mampu mengangkat itu, mengangkat nama Jamaika. Bob Marley dengan dalam usia muda, dia bikin lagu dengan bahasa Inggris gaya gimana dia aja, bebas dia. Dia membuat lagu yang begitu, ya bilang saja enak mungkin ya, ini bisa dibilang enak, reggae mendunia. Kemudian nama Jamaika bukan hanya namanya saja, sampai istilah Rasta. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah warnanya, bendera mereka. Sekarang aja diribut di kita. Bendera apa namanya itu? Bapak yang paling kenal. Gara-gara yang seperti itu coba.
Yang lebih hebat lagi, Bob Marley itu sampai dipasang di truk pengangkut pasir, di beca, di mana-mana mukanya Bob Marley. Mungkin di kamar di antara semua juga ada lah pasti bendera Jamaikanya gitu, walaupun ada sedikit tambahan daun 5 jari. Ya itu memang identiknya dia begitu. Di luar urusan baik buruk apapun, tapi Bob Marley membawa nama Jamaika, dihormati dunia, padahal itu negara miskin sekali, negara banyak hutang. Mick Jagger saja minta ketemu. Gila ini. Penyanyi-penyanyi legendaris jebolan Inggris itu nggak ada yang jelek. Mereka pada minta bertemu Bob Marley yang datang dari negara miskin, Jamaika. Itu contoh yang luar biasa. Nah, kita kan tidak perlu ikut jadi seperti Bob Marley, kan tidak. Nanti hanya seperti. Tapi kita patut mencontoh perjuangan dia. Kalau saya menilai Bob Marley, bukan hanya sekedar penyanyi, dia pejuang. Itu Bob Marley. Dia membuat sejarah besar bagi Jamaika. Dan saya yakin sampai 100-200 tahun yang akan datang, nama Bob Marley tidak akan terhapus di Jamaika. Ya janganlah nasibnya seperti Che Guevara ya. Kalau itu kan dalam perjuangan fisik revolusi di Kuba. Itu juga membuat sejarah besar. Castro itu sejarah besar. Bahkan orang seburuk bilang tidak ada baik dan buruk sebetulnya, tapi tergantung kepentingan. Seorang Gaddafi mungkin sampai hari ini orang akan ingat itu. Saddam Hussein dan seterusnya. Sosok legendaris di Pulau Bali, saya yakin bukan hanya Gusti Ngurah Rai. Semoga di depan di antara kita semua ada sosok yang sekelas Gusti Ngurah Rai. Bukan luar biasa. Contoh sudah banyak. Mereka para pembuat sejarah besar. Bahkan sebagian mempertaruhkan nyawanya kalau kita nggak usah lakukan sebaik-baiknya, strategis, taktis, matematis, tapi dampaknya besar. Karena saya punya prinsip yang tadi, sejarah kecil kita capek, sejarah besar juga capek, ambil saja yang besar sekalian. Tapi setiap perjuangan membangun sejarah pasti ada yang harus dikorbankan. Hanya itu yang harus disiapkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Lagi? Om Swastiastu, Sampurasun, Salam Waras. Terima kasih atas kehadiran Abah di Pulau Seribu Pura. Pertanyaan saya berkaitan dengan hari ini, 28 Oktober. Dan mungkin saya salah satu pengikut yang telat. Jadi saya melihat H-3. Tapi saya memaknai kehadiran Abah ke Pulau Seribu Pura ini adalah memberikan mahakarya hasil penelitian selama sekian puluh tahun. Tadi mungkin sudah dijabarkan oleh Abah. Pertanyaan kami, dan kebetulan mohon maaf saya di sini juga pendatang, tapi saya tidak
merasa menjadi pendatang di Pulau Bali. Seluruh pulau yang ada di Nusantara, menurut saya, itu harusnya selesai dengan 28 Oktober. Mungkin saya mohon dikupas dari pengalaman Parahyang ya, bukan Parahyangan, Parahyang, bagaimana yang up to date aja, kita seharusnya seluruh provinsi di Indonesia harus belajar dari Pulau Bali. Bayangkan, di Pulau Bali antara agama, budaya, dan adat istiadat itu diikat. Dan di Pulau Bali masih diberlakukan adanya desa adat. Dan semua taat dan patuh mengikuti itu. Dari kajian yang Abah sampaikan tadi, kalau boleh saya cermati, jangan sampai Pulau Seribu Pura terulang kembali seperti cerita di Bandung. Dan saya mohon pembekalan Abah secara penelitian selama ini untuk para pemuda-pemuda Bali khususnya yang sampai detik ini berjuang untuk tanah tumpah darahnya untuk menyelamatkan semesta alam Bali. Mohon dari pengalaman-pengalaman Abah tadi dijabarkan sesuai dengan yang tadi dibilang, kalau mau suwung jangan merem, melek, lihat keadaan situasi. Berhubung kami lahir, wadahnya sudah beda, tesing dumadinya sudah beda, dari keturunannya juga sudah beda. Kami rasa Abah bisa menjabarkan yang bisa diterima pola pikir remaja zaman now. Kebetulan saya remaja tahun 90. Jadi saya mengikuti, tolong langsung dijabarkan Mbah supaya jelas. Jadi yang dimaksud bagaimana caranya kita berkarya bukan atas nama pulau, tapi Indonesia. Jangan sampai merah putih tergadaikan oleh bendera yang memecah belah NKRI. Jangan ada yang mengganggu Pulau Dewata. Kami akan berjuang sampai tetes darah terakhir apabila memaksa untuk menurunkan sangsaka merah putih diganti dengan bendera-bendera. Saya sendiri belajar teologi cukup lama. Jadi saya tidak terima dan saya setuju dengan apa yang Abah tulis, Abah buat, dan kami sebagai orang-orang yang masih belajar di dalam hal budaya, mohon pencerahannya supaya kami tidak terkontaminasi oleh hal-hal dari luar. Sekiranya terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Terus terang kami tergoncang karena di Pulau Bali pun sudah ada bendera itu. Saya tidak perlu disebut. Jadi pengalaman Abah di Pulau Sunda, tolong berikan bekal kami sebagai orang-orang yang hidup dari tanah Bali, yang hidup di Bali, maupun dari rakyat Bali. Terima kasih. Sampurasun, Om Swastiastu, Salam Waras. Terima kasih. Pertama, kembali, jangan melupakan sejarah. Kedua, jangan tinggalkan ajaran para leluhur.
Saya ambil contoh. Ketika Jepang dibom atom, Hiroshima dan Nagasaki. Ada dua pertanyaan di situ. Kenapa harus Hiroshima dan Nagasaki? Kenapa bukan Kyoto? Tidak pernah dijabarkan, tidak pernah dibongkar dalam sejarah. Karena di situ tempatnya para guru. Sehingga Kaisar Jepang ketika tahu itu di bumi hanguskan, pertanyaannya hanya satu. Dia tidak bertanya berapa yang mati, bahkan dia tidak tanya berapa kerugian ekonomi dan seterusnya. Tidak. Berapa guru yang tertinggal, berapa guru yang tersisa di negeri kita. Itu Kaisar Jepang. Yang kedua, saya belajar dari seorang kaisar di Cina. Dia bilang, saya lupa nama kaisarnya, lebih kurang di abad ke-7. Dia bilang, ketika saya kembali ke ajaran leluhur, maka saya memerintah negeri ini sama mudahnya dengan membaca telapak tangan saya. Jadi begitu penting ajaran leluhur itu. Jadi pertama, jangan lupakan sejarah. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan ajaran leluhur. Dan yang ketiga, tentu jadilah diri sendiri. Itu. Kemudian persoalan yang terjadi di Jawa Barat, terutama di daerah sekitar saya berkehidupan, kami sudah kasih sehingga muncul organisasi-organisasi yang begitu banyak di setiap gang, di setiap jalan, di setiap gang, di setiap di mana-mana. Artinya toleransi saya kira ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya bukan toleransi, itu namanya jual beli. Asal ada uang bisa dibeli, dikuasai. Ini saya lihat sudah begitu masif polanya, sama. Jangan lupa, mereka bukan uang sendiri loh. Ada donasinya, ada donaturnya. Dan nilainya gila itu. Dan itu khusus ditanam di seluruh Indonesia, terutama Jawa Bali. Kecurigaan saya yang terbesar justru di Bali. Uang sangat besar mengalir di sini dari mereka. Untuk apa? Untuk menguasai. Kami di Jawa Barat, setiap ada tempat-tempat yang disakralkan, pasti dibangun lembaga toa. Terus begitu. Dibangun rumah-rumah gaya Persia. Bukan gaya Arab, gaya Persia kan sebetulnya itu. Lalu coba lihat perkembangannya. 5 tahun yang lalu saja, berapa banyak bangunan-bangunan itu ada? Berapa besar toleransi yang sudah diberikan oleh keluarga besar di Bali? Tapi sebaliknya, coba kalau kita tanya ke mereka, berapa besar toleransi mereka terhadap masyarakat di Bali? Karena mereka punya sebuah prinsip bahwa kita adalah musuhnya. Ya, jangan bicara soal kekuasaan. Mustahil jika tanpa wilayah.
Ketika wilayah dikuasai, maka kekuasaan pun sudah tidak ada. Tawarannya kembali kepada saudara-saudara. Mau sebatas apa toleransi itu diberikan? Kenapa mereka bisa tumbuh subur di sini? Ada apa ini? Seingat saya dan setahu saya, Lombok itu tempatnya yang cukup luas ya untuk mereka, bahkan mayoritas kan di sana. Lombok, Sumba gitu ya, Sumba. Kenapa bukan ke sana? Kenapa harus di sini? Ada apa dengan itu? Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang harus dihancurkan. Kalau kita kan menganggap silakan agama yang lain silakan. Asal merasa senang, merasa bahagia, tidak apa-apa. Bagi mereka tidak begitu. Ibarat kalau dalam strategi perang itu, jangan biarkan satu pohon tumbuh menjadi besar. Kalau sudah besar susah nebangnya. Mumpung masih kecil, cabutin. Tentu dengan cara yang bijaksana. Tapi kalau saya bicara lebih ekstrim dari ini, nanti saya bisa dianggap provokatif. Jadi provokator nanti. Saya hanya mengembalikan saja. Pengalaman saya di Jawa Barat seperti itu soalnya. Untuk mendirikan bangunan Persia dengan komplit toa ke segala arah, itu tanpa izin. Boleh, dimanapun mereka mau boleh, mau di tengah jalan juga boleh kayaknya. Tapi begitu ada bangunan di luar mereka, dihancurkan, dibakar, didemo. Nanti kan hanya tinggal hitungannya saja, tinggal mengadu jumlah nantinya. Dan mereka punya prinsip yang luar biasa. Jihad. Itu kata kunci yang mengerikan. Bahaya itu. Kalau mereka mau ya tidak usah begitu ya. Kalau kita kan sebagai, misalnya sebagai tamu, tentu merasa sungkan ya terhadap tuan rumah. Ini kan tidak. Kok bisa seperti itu? Karena mereka punya misi. Misi jumlah, misi pasukan yang sangat besar, dan kata kuncinya begitu banyak. Ini yang terus dipasok terus-terusan. Saya ke daerah danau apa ya, Bratan ya, ini kuda ini di atas besar dalam posisi yang lebih tinggi. Pada saat jam 3:30 itu mulailah suara itu terdengar keras sekali. Kok bisa seperti itu? Emang mau panggil siapa sih? Kan tidak perlu seperti itu ya. Tapi rupanya juga di Bali mulai tidak mau kalah. Di sini pun sama, pada akhirnya menggunakan toa. Nggak mau kalah ya. Nah, soal nggak ngerasa kita masih punya masalahnya itu. Toleransi kita masih punya. Malu kita masih punya. Welas asih kita masih punya. Menghargai satu nilai kemanusiaan, kebangsaan, kemasyarakatan. Kenapa? Karena kita masih berpegang teguh pada budaya warisan dari leluhur kita.
kalau mereka budaya leluhurnya bukan leluhur bangsa kita, budayanya meminjam dari leluhur bangsa lain yang memang perwataknya begitu, perwataknya memang seperti itu, dan itu membentuk. Tapi masih untung lah, adrenalin kita tidak terlalu besar ya, kita masih banyak dopamin, endorfinnya kita masih banyak. Kalau mereka enggak, kasihan juga sih. Endorfin itu kegembiraan ya, hormon kegembiraan sudah tidak ada, sedikit sekali. Hormon dopaminnya sama, apalagi dopamin ketenangan, mereka udah nggak punya. Kenapa? Karena yang dipicu terus-terus adrenalin dari sejak kecil mereka itu. Dan adrenalin itu biasanya harusnya digunakan untuk sesuatu yang nyata, itu baru berguna dan akan sehat. Contohnya yang nyata itu saat kita dikejar anjing, kita punya sebuah tenaga, kekuatan yang kita pakai di arena pertandingan, itu adrenalin dibutuhkan karena nyata ada, itu berguna. Yang paling bahaya adalah adrenalin yang produksi adrenalin yang diakibatkan oleh sesuatu yang imajiner, yang tidak nyata. Itu akan merusak kimia tubuh kita. Jadi ada kasihannya juga, tapi juga ya begitu ya, gimana? Nah mungkin saudara-saudara dopamin sama endorfinnya kebanyakan ini, kurang fighting spirit, zat tempurnya kurang, terbiasa hidup cantik, terbiasa mencintai keindahan, tidak terlalu menyukai sesuatu yang hancur-hancuran, terlalu mencintai kedamaian. Tapi lama-lama kedamaian ini akan terus dikikis, akan dimakan terus. Karena skenario besarnya pasti ada. Mustahil kalau tidak ada skenario besar. Dijamin. Mustahil. Ini bermain politik strategi. Bukan kebetulan, bukan iseng-isengan, apalagi enggak ada. Ini ada sebuah skenario. Jadi kembali, jangan sampai terulang peristiwa di Jawa Barat terjadi di sini. Hilangnya rasa toleransi dan seterusnya. Lihat Jakarta hari ini, teror di mana-mana. Tidak nyaman hidup di Jakarta sekarang. Begitu saya kira. Ada lagi? Ya. Sampurasun. Saya Fadri dari Bondowoso. Kebetulan main ke sini sama teman-teman ATS. Nah, jadi kalau di Bondowoso sendiri itu sudah parah sebenarnya. Adat, budaya, semua itu udah hilang. Sudah minim sekali untuk melihat itu. Jadi pertanyaan simpelnya gini, bagaimana caranya untuk saya mengembalikan itu secara perlahan lah, gitu. Entah dari teman, golongan, gitu. Soalnya dari ATS sendiri kita juga diajarkan untuk melakukan budaya itu, ini loh punya leluhur kita, gitu. Mungkin ada masukan atau tambahan nggak dari Abah sendiri untuk itu? Terima kasih, Sampurasun. Kalau menurut saya, program ATS sebagai kedok itu sudah betul. Tinggal
tinggal dibuat penebalan, nanti jumlahnya akan semakin banyak dimasukkan, karena tidak bisa sekaligus dan tidak boleh terlalu terbuka. Kalau terlalu terbuka patah seperti bumerang nantinya. Betul-betul mesti seperti memasukkan antibodi, pelan-pelan itu disuntik, dikasih virus pelan-pelan sampai nggak kerasa dia mulai menyadari, oh begini ternyata. Karena yang saya lakukan di Bandung juga begitu, pelan-pelan gitu. Cuman entah bagaimana terjadi percepatan, keluarga Bumidega ini jadi punya gas sendiri, main gas, kopling, hajar sana hajar sini, sampai saya yang stres. Saya sampai bilang, jangan terlalu seperti itu, kasihan saudara-saudara yang lain. Yang lain itu maksudnya bukan kami, tapi yang sama-sama berjuang seperti kita, nanti akan kena dampaknya. Apalagi kalau sudah main di media sosial, waduh, isinya udah mengerikan. Tapi begitulah, untung ada media sosial, jadi kalau jahat juga jahat di sosial. Pelan-pelan, tidak boleh sekali. ATS itu sudah bagus, tinggal dibuat penebalan yang membuat program yang sesuai dengan wilayah masing-masing. Itu boleh saja kan dikembangkan bahwa ini akan sembuh kalau melakukan tarian ini, boleh. Iya, masih aja sugesti. Ini kayak ini kan pakai kemenyan juga begitu, makanan setan. Kalau di kami di sana disebutnya begitu sama mereka, setan makan gituan sejak kapan? Setahu saya setan itu ke McDonald. Gimana? Ada lagi? Oh, yes. Om Swastiastu, selamat malam teman-teman sekalian, salam rahayu. Terus terang saya mengenal Abah termasuk baru dekat-dekat ini, sekitaran 4 bulan atau 6 bulan yang lalu. Itu pun kebetulan saya lama nggak buka Facebook, saya lihat Abah live. Terus terang nggak tahu, pertama kali saya lihat Abah merasa ada kecocokan tentang pandangan saya tentang semesta yang tidak terpikirkan ini. Baru pertama kali saya ketemu seseorang yang memiliki pandangan. Saya lahir di Bali, saya percaya reinkarnasi, dan saya percaya dari kecil ditanamkan bahwa saya lahir untuk membayar karma dalam kehidupan ini dengan alat yang saya pakai sekarang ini, badan saya. Untuk itu dalam kehidupan saya, dalam prinsip saya, di semesta yang keterbatasan pikiran saya, cara pikir saya melihat dalam dunia ini cuma ada 2 hal, positif negatif, laki perempuan, purusa perdana, dan dalam hal memohon tuntunan pun saya pengikut Siwa Buddha Narayana. Dalam prinsipnya saya menjalani ini seperti mencari mata air di dalam tanah. Sedalam apapun akan saya gali, ya Pak. Saya mohon pandangan Abah, mungkin sedikit gambaran. Kira-kira apa yang saya jalani ini, apakah akan sulit mencapai mata air itu? Apa bisa saya ketemu? Apa bagaimana, Abah? Dan perlu saya juga tanamkan, saya ada teman-teman saya yang sealiran sama saya.
setiap saat kita selalu memohon untuk membangkitkan Taksu Nusantara lagi ya Pak. Mohon dukungannya Pak. Sekian, terima kasih. Om Santi. Terima kasih. Mengenai penggalian, ibarat begini, saya akan ambil contoh juga melalui persoalan penggalian. Ketika menggali masih dangkal, kita hanya akan melihat tanah berlubang. Coba gali lagi, kita akan menemukan air. Belum selesai menggali itu sampai menemukan air. Coba gali lagi, kita akan menemukan minyak. Coba gali lagi, kita hanya menemukan gas. Artinya ternyata tidak ada apa-apa. Semuanya sebuah kekosongan. Aku adalah dia, dia adalah aku. Anda adalah diri saya yang berbeda tubuh. Saya adalah diri Anda dalam tubuh yang berbeda. Tidak ada bedanya. Laki-laki, perempuan, hanya dalam bentuk fisik kita berbeda. Hanya untuk menjalankan sebuah sistem karma yang bekerja mengikuti data yang ada di tubuh kita. Tapi apa yang kita kerjakan akan sama kok. Satu itu. Yang kedua, yang melinggih pada diri kita pun sama. Tidak ada bedanya. Hanya dalam pada saat beliau mengalami menjadi raga, lalu raga ini seperti tadi, ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan. Seperti halnya benar dan salah. Bagi saya benar dan salah itu bukan sesuatu yang bertabrakan, tapi justru saling mengimbangi dan saling mengisi. Sehingga boleh jadi benar dan salah itu tidak ada. Yang ada adalah berguna dan tidak berguna. Sama juga dengan laki-laki dan perempuan. Jika kedua-duanya tidak ada gunanya, ya percuma. Laki-laki tidak berguna, ya percuma. Perempuan tidak berguna pun percuma. Artinya, yang ada adalah kebergunaan. Maka dalam penggalian yang kita, yang seharusnya, bukan seharusnya, yang selayaknya didapat adalah ketika kita menemukan air, apa gunanya? Ketika dilanjutkan lalu kita menemukan minyak, apa gunanya? Lalu ketika kita menemukan gas, apa gunanya? Intinya adalah kebergunaan. Dan itu sebabnya kita dilahirkan. Karena kita harus berguna. Karena mustahil kebaikan itu ada jika tidak ada yang berbuat kesalahan. Jadi yang berjasa rupanya kesalahan. Jasanya besar sekali si salah ini. Kalau seandainya salah dan benar itu ada ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bikin kebaikan. Yang lebih mengerikan lagi apabila di dunia ini tidak ada istilah benar dan salah. Menjadi satu hukum paradoks. Tapi di balik itu
Negatif positif dibutuhkan, tapi bukan untuk saling berseberangan. Contohnya lampu. Kalau dia positif semua, dia tidak akan pernah menyala. Negatif semua apalagi. Tetap dua-duanya bekerja sama, sehingga dia menyala. Kita bisa hidup karena negatif dan positif kita. Itu sebabnya kenapa semua penghuni di bumi ini terbagi dua begitu sempurna. Binatang terbagi dua dengan sempurna. Manusia terbagi dua dengan sempurna. Semua terbagi dua dengan sempurna. Saya menyebutnya simetrisme. Kiri kanan, negatif positif, panas dingin dan seterusnya. Jadi jangan pernah memisahkan keduanya. Tidak selalu yang kita bilang benar menghasilkan sesuatu yang benar. Tidak juga sesuatu yang salah bisa menghasilkan sesuatu yang salah. Kadangkala kita berbuat sesuatu yang benar, yang baik, hasilnya justru mengerikan. Contoh begini. Si A meminjam kendaraan kepada saya, mau beli rokok. Lalu saya bilang enggak. Dia pasti akan bilang saya pelit, pokoknya negatif buat saya, jelek sekali. Cerita lain, si A pinjam motor kepada saya, pinjam kendaraan, mau beli rokok. Lalu saya kasih, ini pakai punya saya gampang, jadi nggak usah capek. Begitu keluar jalan disikat mobil. Sesuatu yang asalnya baik, hasilnya mengerikan. Nah, kadang itulah rahasianya. Ketika kita berpikir baik, ternyata hasilnya tidak sebaik apa yang kita bayangkan. Kadang apa yang kita anggap tidak baik, hasilnya ternyata baik. Jadi jangan pernah melupakan, mempelajari dan menghilangkan salah satunya. Baik, buruk, positif, negatif itu adalah suatu keseimbangan. Karena itulah yang membuat kehidupan ini. Maka penggalian-penggalian mengenai nilai kesemestaan itu sama sekali tidak bicara tentang baik buruk rupanya. Tidak bicara tentang benar salah. Karena bumi ini sebelum ada manusia tenang-tenang aja kan. Gak ada yang ribut, gak ada yang teriak, oh ini namanya ini namanya, gak ada. Biasa aja. Jadi hampir semesta ini tidak ada yang memberikan nilai apapun. Mereka sempurna masing-masingnya. Bunga mawar sempurna sebagai bunga mawar. Dia tidak pernah merasa iri menjadi bunga mawar terhadap bunga yang lain. Yang hebat lagi, ketika pohon rambutan berdiri bersebelahan dengan pohon duren, mereka tidak bertukar. Menjadi yang terbaik, berguna bagi dirinya. Sempurna sebagai duren, sempurna sebagai rambutan. Sedangkan manusia hampir tidak seperti itu. Dekat ke si A berubah jadi seperti si A. Dekat ke si B berubah menjadi seperti si B. Tergantung mana yang menguntungkan aja lah. Itu yang mengerikan manusia. Hari ini kita belajar, misalnya belajar tentang Hindu gitu. Kita menjadi Hindu. Lalu keluar pindah ke
Buddha. Nanti kita berubah menjadi ke Buddha-Buddhaan. Pindah lagi ke Islam, menjadi ke Islam-Islaman. Kok gampang ya kita berubahnya. Kalau saya pindah kemanapun, saya akan tetap jadi manusia sajalah. Manusia yang berguna. Bagi saya, agama itu seperti menu masakan. Ada menu masakan ini, menu masakan ini, menu masakan ini. Semuanya enak. Ujung-ujungnya tergantung selera. Ada yang lebih ujung lagi, ada apa? Enak nggak? Suka nggak? Suka, ya sudah makan. Ujungnya lagi tambah jauh lagi apa? Kenyang, ya sudah. Mau masakan Cina, masakan Padang, masakan manapun, sama saja. Ujungnya untuk perut. Ibarat itu bagi saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Abah. Jadi untuk sesi tanya jawab kita sudahi. Oh, lagi satu katanya Mbak. Jauh dari Bali ya, Beli ya? Oh, Flores. Ya, ini. Oh gitu. Nih, silakan. Selamat lagi, Mbak ya. Tadi Pak Kulun, Sampurasun. Nah, saya bertanya mendasar sekali, tapi banyak sebenarnya pertanyaan saya. Cuma ringkasnya 2 aja, besok biar bisa ketemu lagi. Ya, mendasar. Apa sih hubungan antara Sunda kecil dan Sunda besar? Kenapa Sunda kecil di sini? Atau saya nggak tahu ya, atau bahkan Lombok atau apa? Apa peranannya? Kenapa? Ada apa? Dan yang lagi satu, ya kita kan di sini Bali, yang ada di setiap rumahnya itu ada rongklu. Di sana dilinggikan Batara Guru, ada sayang ibu, ada sayang bapak. Tapi biar clear, biar jelas, biar tidak diubah-ubah namanya, tolong dijelaskan. Suksema banget. Jawab apa ya? Nanya apa sih? Nah, ya, kalau Sunda kecil itu karena dari sejak Sunda besar, zaman danggalan Sunda dulu tidak terputuskan terus sampai ke wilayah Afrika, masuk Eropa belum ada waktu itu, masih Asia namanya. Jadi Eropa itu baru. Nah itu Sunda besar. Di bawah itu daerah Australia dan Papua itu Sahul, dangkalan Sahul. Nah ada yang terpisah yang disebut Sunda kecil itu. Yang paling dekat dengan Sunda besar, ujung Sunda besar atau Jawa Timur itu yaitu Bali. Itu disebut Sunda kecil. Jadi kaitannya ya sangat erat pada akhirnya. Hanya istilah Sunda besar, Sunda kecil rupanya akan sangat mengganggu bagi kepentingan asing, sehingga harus diganti dan harus dihilangkan. Jadi sekarang tidak ada lagi istilah Sunda besar, Sunda kecil. Di dalam buku sejarah, di dalam buku-buku pelajaran sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau jangan jauh-jauh, orang Sumatera saja, mereka tidak mau dikatakan orang Sunda.
nggak mau. Malaysia ya nggak mau, apalagi Malaysia. Ya sudah, kalau tidak mau biar kami saja yang pegang. Di daerah Pulau Jawa, ternyata juga tidak semua yang di Pulau Jawa mau disebut Sunda juga. Ya sudah, kami angkut yang di Jawa Barat jadi yang pegangnya. Yang di Jawa Barat juga ternyata tidak semua. Sebagian mengatakan, oh bukan, saya bukan orang Sunda, saya orang Cirebon. Rumah Manila. Akhirnya kan pusing. Akhirnya Sunda itu yang menjadi seperti itu, menjadi kecil. Ini yang rupanya ada skenario besar sedang terjadi di negeri kita yang sepertinya dengan sengaja diacak-acak. Ada sebagian yang dihapuskan, sejarah yang dibelokkan, apalagi sejarah yang berkembang di masyarakat ya dibelokkan. Bahkan banyak cerita sejarah di wilayah Jawa Barat itu bercampur aduk antara cerita sejarah, mitos, dan lain sebagainya. Itu diaduk-aduk sampai akhirnya tidak jelas lagi. Bahkan orang di Jawa Barat sendiri kebingungan mengenai banyak istilah yang dipakai. Bahasa yang disebut bahasa Sunda pun sudah tidak ada. Karena yang kami pakai sekarang di Jawa Barat itu bukan bahasa Sunda. Itu bahasa masyarakat Jawa Barat. Karena bahasa Sunda yang sebenarnya tidak seperti itu. Bahasa Sunda harus ditulis pakai aksara Sunda. Seperti halnya bahasa Jepang ditulis pakai bahasa Jepang. Bahasa Arab ditulis pakai aksara Arab. Bahasa Sunda ditulis pakai alfabet, kan bagus. Itu satu bukti bahwa kita sudah habis. Hilang aksaranya, hilang bahasanya, maka hilang identitas kebangsaannya. Hilang identitas kebangsaannya, ya sudah hilang bangsanya. Sudah tidak ada kok. Bangsa Sunda itu sudah tidak ada. Bohong, itu hanya tinggal dongeng. Ngaku-ngaku ada juga. Ya pura-pura lah agar seperti orang Sunda gitu. Nah, bukan. Nggak ada orang Sunda. Setahu saya pada akhirnya yang ada manusia Sunda. Itu yang membedakan. Orang Sunda itu nggak bohong ada orang Sunda. Nggak ada kan yang hidup di Selat Sunda. Iya, bangsa ikan duyung itu. Nanti aja lah. Udah pada lapar. Kita bagi sesinya ya. Ya, kita sudahi dulu ya, Mbak ya. Untuk saudara-saudara semua, kita sudahi dulu untuk sesi tanya jawab. Sesi selanjutnya untuk saudara-saudara semua, jika ingin memang berniat untuk memiliki buku Sajatining Guru Waspada Permana Tinggal, boleh silahkan sambil waktu santai ya, silahkan ngobrol bebas. Gitu ya, Mbak ya. Suksma untuk hadirannya masih banyak juga Jaje Bali ya. Silakan Anggang seadanya. Nih, silakan. Ya.